Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya sahabat Hakir Talk yang insyaallah Allah berkahi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di acara ataupun di event Hakir Talk yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan Masya Allah, tamu yang begitu membanggakan dan ya Allah, Masya Allah pokoknya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang rektor dari UI, wakil rektor dari IAIN Manado yang merupakan juga ketua fatwa MUI bisa nih. Ya. IAIN Manado, di Manado pada tahun 2019 sampai sekarang sudah. Ya. Alhamdulillah. Beliau merupakan Ustadz Dr. Ahmad Razafi SHI MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Ustadz dari Manado apa gimana? Ya dari Manado kemarin ada acara, terus insya Allah nanti mau silaturahim ke Latansar. Masya Allah. Ada agenda di Jakarta ya? Alhamdulillah kemarin ada agenda. Masya Allah. Ustadz, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan bahas topik-topik yang insya Allah trending dan insya Allah bermanfaat bagi generasi muda khususnya. Ya, insya Allah, insya Allah. Tapi sebelum itu saya ingin mendengar cerita dari Ustadz itu. Bagaimana sih perjalanan Ustadz bisa sampai menjadi wakil rektor di IAIN Manado? Dan Ustadz sendiri kan kalau saya baca dari biografi Ustadz sendiri itu Ustadz berasal dari Lampung. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ya, saya itu tahun berapa? 2008 waktu itu. Tahun 2008 saya ikut PNS untuk dosen. Ya, saat itu saya tesnya di IAIN Metro. Metro Lampung. Tapi alhamdulillah ternyata Allah punya takdir lain. Saya tidak ditempatkan di IAIN Metro, tapi saya ditempatkan di IAIN Manado. Nah, ya alhamdulillah itu sudah Allah yang ngatur semua itu. Nah, dari situ kemudian berjalan 2011 akhir 2012 saya ikut tes S3, kemudian kembali lagi 2016, ya alhamdulillah Allah berikan banyak kelebihan, ya. Kemudian diamanahkan jadi wakil dekan satu Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kemudian saat ini sebagai wakil rektor 1 Manado. Ya amanah berat itu. Kalau dulu Ustadz, yang membuat Ustadz ada nggak sih kayak Ustadz kan juga merupakan alumni Pondok Pesantren Latansa gitu, pernah diajar oleh Kiai Ahmad Rifai Arif yang kebetulan saya pun salah satu murid dari beliau walaupun tidak ketemu gitu kan. Ada nggak pesan yang sampai saat ini Ustadz ingat gitu ketika apalagi sekarang ketika menjabat sebagai wakil rektor di IAIN Manado? Iya, saya itu alhamdulillah ya, nulis dan tentang Kiai Ahmad Rifai Arif, Allah yarhamhu. Ya, beliau saya tulis tentang fikih humanisnya beliau. Dan alhamdulillah insya Allah nanti akan terbit di jurnal internasional ya, yang terindeks Scopus tentang fikih humanis Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, Allah yarhamhu. Dan saya banyak mengambil manfaat dan diskusi dengan kiai beberapa kiai ya, masuk dari Latansa tentang itu ya. Ada hal yang paling menarik waktu kami dulu di pondok itu di Latansa ya, meskipun saya cuma 3 tahun dulu ya. Jadi dulu itu beliau sering ngomong gini, nggak usah takut meskipun makan ikan yang apa itu
tebel kan, ikan selimutan itu. Oh iya. Kemudian nggak usah takut itu makan pedal becak, nah, pedal becak segala itu kan dulu di Latan saya itu ada produksi sendiri ya, tempe, tahu, oncom gitu ya. Nah nggak usah takut itu karena makanan itu yang ngajak kita untuk bisa lebih maju. Makanan itu saat ini mungkin dirasa susah, tapi suatu saat karena perasaan kita yang saat itu mau maju dengan kesusahan yang ada, ya alhamdulillah Allah berikan sekarang kenikmatan. Itu barokah beliau. Luar biasa. Allah yarham Kiai Jamal. Kemudian Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kalau misalkan bahwasannya jangan takut untuk memakan kayak ya Kiai Jamal seperti itu kan. Ya itu kalau dianggap orang tuh gak enak banget itu, jelek banget itu. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan pemuda itu kayak generasi milenial zaman now. Di apa ya? Disuruh ataupun makan seperti itu kayak ogah gitu. Ogah banget gitu kan. Kayaknya bukan zamannya makan seperti itu gitu kan. Dan kadang mentalitas pemuda itu kayak menurun ya sih, kayak apa ya? Gimana sih kayak membentuk pemuda yang rahmatan lil alamin menurut Islam? Iya. Menarik ya. Jadi rahmatan lil alamin itu kan jadi rahmat. Ya, jadi rahmat itu artinya kita dipandang diri sendiri baik, lebih-lebih dipandang orang lain sangat baik dan bahkan harus menjadi panutan. Itu rahmat itu artinya. Jadi dia menjadi maslahat dan manfaat, bukan untuk sekedar dirinya bagi orang lain, tapi juga untuk orang lain. Maka kalau pemuda saat ini tuh pemuda yang ya kerupuk lempem ya. Sekarang tuh kalau seolah-olah kalau nggak makan yang ya tempat-tempat keren tuh kayaknya nggak. Itu bahkan mengganggu psikologi. Bagi saya itu mengganggu psikologi. Ya karena gini, anak-anak ketika terbiasa dengan tempat-tempat seperti itu, maka dia suatu saat dia akan sangat membanggakan apa yang dia miliki, tapi itu sesungguhnya bukan milik dia, tapi punya orang tua dia. Flexing gitu. Ya, dia akan merasa seperti itu. Karena kenapa? Bapak saya orang kaya. Akhirnya kejadian banyak tempat kan sekarang ini. Ya itu ya, karena mentalnya sudah dirusak. Siapa yang rusak? Ya secara nggak langsung orang tuanya sendiri yang rusak. Maka ketika Kiai Allah yarhamhu, Kiai Ahmad Rifai Arif itu ngajarkan kami itu, subhanallah. Bahkan waktu zaman kami itu kan zaman krisis moneter itu. Iya, 98 ya itu saya ingat betul, entah itu istilah zaman dulu itu nasi Vietnam. Istilah zaman dulu tuh saya nggak ngerti itu bener apa enggak itu ya. Itu kalau masih panas nempel tuh nasinya. Tapi kalau udah dingin sama kayak beras itu. Jadi keras lagi. Tapi nikmat aja makan itu. Tiap pagi itu makan nasi goreng yang kayak tadi itu nikmat. Karena kenapa saya sebut nikmat? Dulu itu mungkin orang merasa kesusahan dengan makan seperti itu, merasa ya Allah kayak orang yang miskin banget gitu ya. Tapi ketika sekarang kita makan susah, itu kita akan pernah aja Pak, dulu pernah kita begitu. Kita nggak akan ini. Tapi kalau sudah terbiasa dengan yang wah, ketika nanti ketemu, mentalnya akan rusak. Ketemu sama yang nggak pas, nggak wah, itu mentalnya drop. Dia merasa bukan zaman gua nih, bukan punya gua nih. Akhirnya apa? Ya, udahlah. Dengan sendirinya naikkan apa ya? Mental sombong pada dirinya. Nah itu bahaya sekali. Kalau tadi kan Ustaz nyinggung bahwasannya pemuda rahmatan lil alamin itu dia yang memberikan maslahat ya dan manfaat. Tapi kan pada kenyataannya gitu kan, pada zaman sekarang ini masih banyak pemuda yang menganggap mabuk dan zina itu hal yang biasa. Kayak hidupnya tapi berleha-leha, ya, betul. harta orang tua gitu kan. Kayak tapi cita-citanya ingin hidup kaya raya masuk surga. Gimana bisa kayak gitu? Ya, itu apa istilahnya tuh? Kalau zaman dulu tuh apa tuh? Jaka sembung bawa golok gitu ya. Itu nggak nyambung. Jadi kalau kita nggak pernah ditempa
Ya, besi itu kan jadi hebat itu karena ditempa. Ya, besi itu bisa jadi pisau yang tajam. Itu karena ditempa. Tempanya tuh sangat dahsyat. Dibakar, dipukul, ya, kemudian diasah, ya. Itu kan kalau orang begitu kan sakit sekali itu. Nah, ketika seseorang ditempa seperti besi itu, dengan sendirinya dia akan menjadi insan yang paripurna. Ya. Kalau kita nggak pernah ditempa, ya gimana kita mau jadi? Ya, pendidikan itulah ya. Maka ketika pendidikan baik di pondok atau di luar pondok, itu kemudian kita rasakan sebagai pendidikan yang bukan sekedar transfer of knowledge, ya bukan sekedar you dapat ilmu, oke ambil ilmunya baca, tapi juga menempa hati pribadi itu lebih dahsyat daripada ilmu. Makanya ada istilah kiai-kiai itu sering ngomong kan ya, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu kan, ya. Jadi ketika akhlak lebih tinggi dari ilmu itu artinya setinggi apapun, seluas apapun ilmu seseorang, ketika akhlaknya rendah, ya rendah. Nah, akhlak itu nempanya lebih susah ketimbang nempa ilmu. Kalau ya akhlak itu lebih susah nempanya daripada nempa ilmu. Iya, kalau ilmu baca aja besok selesai semua. Tapi akhlak itu nempanya Masya Allah, karena hati, adab itu subhanallah. Ya makanya gitu pemuda kayak zaman sekarang tuh butuh role model ya. Ya. Siapa sih kira-kira kalau role modelnya, kalau menurut Al-Quran sendiri, dalam Al-Quran tuh siapa sih role model pemuda yang pas, yang cocok gitu? Ya kalau dalam Al-Quran kan udah jelas itu ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu ya role model kita. Iya. Nah, masalahnya sekarang itu gini, anak-anak muda kita itu sekarang itu males nyari tahu. Ya. Kalau dikasih tahu, sok tahu. Nah itu anak-anak sekarang ya, gimana ya? Nah, iya dikasih tahu malah dia sok tahu, malah seolah-olah dia yang lebih banyak tahu. Nah, oleh karenanya memang kalau mau ngaji tentang Nabi Muhammad itu, ya mau tahu tentang bagaimana Nabi Muhammad, ya nggak bisa sekedar kita baca. Kita harus banyak mendengar, ya harus banyak mendengar. Ya tadi malam alhamdulillah kami ke Al-Fahriyah, nyimak ya Habib Jindan, ya untuk menceritakan tentang bagaimana role model yang dibentuk oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Dan itu saya kira kalau kita membaca kan gini ya istilahnya itu. Baca itu bisa menyelamatkan seseorang, tapi bisa juga menyesatkan orang lain. Tergantung bahan bacaan yang dibaca. Iya. Sumbernya. Hatta Quran. Oh. Sampai Quran. Quran pun kalau kita baca, tetapi kemudian bacaan itu tidak kita dapatkan dengan benar, itu bisa menyesatkan. Contohnya, ketika Allah memerintahkan untuk membunuh, itu kalau kemudian kita nggak dapat ilmu dari para guru, sembarangan nanti siapa aja orang kafir kita bunuhin semua tuh. Ya kan gitu kan? Nah, itu yang bacaan-bacaan itulah perlu kita dapatkan ya adanya refleksi yang lebih dalam dari orang-orang yang mumpuni itu. Makanya ngaji istilahnya itu. Ya, saya termasuk yang ngasuh kalau di di FB ya, di secara online itu saya ngasuh ngaji narasi online. Ngaji narasi online. Ya, ngaji narasi online itu ngaji hati, ngaji akhlak, ngaji adab. Nah, itu ya untuk kita lebih dalam mengerti. Ngaji Nabi Muhammad itu banyak orang yang ngaji physically. Tapi sudahkah kita ngaji ruhani, ngaji akhlak beliau? Nah, itu yang penting itu. Nah, kalau misalkan sekarang kan isu-isu kayak KTT ASEAN, mereka kan membahas tentang apa sih namanya pembangunan berkelanjutan. Ya. Itu kan sangat peran pemuda itu kan sangat penting di situ, karena di tahun 2030 nanti sampai 2045 itu Indonesia dikatakan bahwasanya akan mengalami yang namanya bonus demografi ya. Nah, di situ
peran pemuda itu kan kayak sangatlah vital. Jikalau pemudanya di situ kayak Ustadz sebut tadi mental kerupuk gitu kan. kerupuk Pasti, lempem. Indonesia ini akan dibawa kemana gitu? Iya betul. Iya, itulah pentingnya ya adanya pemuda itu membentuk komunitas-komunitas yang bisa mengajak orang banyak, ya mengajak rekan-rekan ya pemuda lainnya itu untuk sama-sama maju. Nah yang banyak sekarang ini kan komunitas-komunitas tapi yang ngarahinnya yang tadi itu ya kelompok flexing tadi, ya kelompok-kelompok yang pamer-pameran, ya kelompok-kelompok yang happy-happy gitu ya, tapi negatif maksudnya. Nah kita butuh ya community yang itu 1-2 orang mau ngajak. Ilmunya gini loh, mohon maaf. Ilmu MLM itu penting loh. MLM itu. Ilmunya ya. Ilmunya. Saya dulu waktu di Manado itu bahkan saya buat di artikel dan dituliskan itu di ada buku antologi ya, penulisan bersama tentang bagaimana mengamalkan Quran itu. Saya buat MLM untuk pengajaran Quran. Jadi waktu saya di Stein dulu ya, masih Stein Manado, saya ngajarin waktu itu 5 orang. 5 orang saya ajarin bagaimana untuk bisa ngaji Quran dengan baik, kemudian bisa mengajarkan dengan cepat, baik dan cepat. Saya ajarin itu 5 orang. Dari 5 orang itu saya nyatakan lulus. Kemudian setiap 1 orang wajib mengajar 3 orang. Nanti dari setiap 3 orang itu wajib dites ke saya untuk kelulusannya. Nanti ketika dia sudah lulus, wajib yang lulus itu untuk mencari lagi 3 orang. Jadi pertemuannya saat itu setiap Senin Kamis. Jadi setiap Senin Kamis itu dari yang mereka yang rame-rame dengan saya. Kalau dengan yang tutor-tutornya ini tadi, silakan setiap harinya ketemu. Ngaji terus itu, multi level marketing, tapi untuk yang tadi, ukhrawi. Nah, kita butuh yang begitu, teman-teman yang mau, menjual dirinya kepada Allah. Gitu kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kan gitu kan? Itu kan yang penting kan itu. Allah buat transaksi sendiri kan dengan kita kan. Mau nggak nih saya kasih nih surga? Tapi gimana caranya? Ya jangan kemudian kita nanti identik surga nanti yang bidadari yang segala itu. Janganlah. Nah, Anda itu adalah ya gift dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau ngambil apa enggak kan gitu. Nah, caranya setidaknya itu kalau kita mau ngajak, kita bentuk komunitas. Dari setiap komunitas itu gunakanlah ilmu MLM tadi. 1 orang ngajak orang, 1 orang ngajak orang. Ya kalau sekarang itu ilmu itu yang paling banyak pakai kan, mohon maaf ya, jemaah tablik. Jemaah tablik itu yang paling banyak itu. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa seperti itu. Ya, tapi yang Ustaz tadi itu berhasil ya? Alhamdulillah saat itu. Tapi kemudian saya ambil S3 ya. Saya ambil S3, kemudian mereka yang menjalankan sendiri. Alhamdulillah itu. Dan itu kalau kita gunakan lagi ya, kalau sekarang karena saya kesibukan ya agak sulit. Kalau itu kita bisa gunakan misalnya di sini, subhanallah, 1 orang cari 3 orang, 3 orang, 1 wajib, 1 lulus, 3 lagi, cari 3 orang lagi. Itu lama-lama itu waktu setiap buka puasa itu bisa banyak sekali itu saat itu. Nah, subhanallah. Tapi kan permasalahan biasanya itu di anak muda, apalagi mahasiswa gitu misalnya, kayak di kampus, walaupun kampus Islam pun terkadang gitu, kayak mahasiswa itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, entah itu pengajian, entah itu apalah segala macam, kayak pelatihan tahsin, tahfiz segala macam itu sekarang itu kayak menurun. Bahkan kayak kemarin itu sempat ada berita di Republika kalau tidak salah. Bahkan Masjid UIN Jakarta pun sempat masuk dalam berita itu bahwasannya di UIN Jakarta nih minim kajian keislaman. Padahal di situ sendiri 100% ngaji Islam. Ada setiap malam Jumat ada kita kajian. Setiap sebelum zuhur itu ada siraman rohani. Setiap Senin sampai Rabu itu ada
kajian tahsin, kajian Al-Quran. Tambah lagi ini. Tambah lagi. Ya, kadang sebenarnya mahasiswanya sendiri yang kurang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di zaman sekarang. Gini, Allah itu kan firman begini ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, ngambilnya gini, jangan ambil terjemahan tok. Ya, artinya proses itu bisa terjadi kalau Allah berkeinginan dan kita punya semangat. Nah, istilah fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Itu kalau saya ya, itu marketnya, jualannya. Jualannya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat lewat Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya, kita jualan, iklannya bagus nggak? Brandingnya maksudnya. Ya, jangan-jangan kita jualan, tapi iklan kita iklan model lama. Ya, iklannya iklan jadul ya, brandingnya branding jadul. Kira-kira mau laku nggak? Enggak sih. Ya, karena tidak relevan dengan zamannya. ya begitu. Bisa jadi gitu ya. Kita ngajar tahsin misalnya, ngajar tahsin. Kita pengen ngajak orang bisa ngaji Quran dengan baik. Jangan-jangan ngajak kita, yuk ngaji ke sana, yuk kita ngaji. Orang kan beda. Ya. Ada orang yang pengen diajak, tapi ada orang yang bukan pengen diajak, tapi tolong datengin saya. Oh. Pernah nggak kita market begitu? Oh, belum sih kita market kayak gitu ya. MLM tuh kayak mana? MLM kita ngajak. Kita datangin, yang datang. Datangin. Kita yang datang. Iya. Nggak pernah kita ngajak, kita yang datang. Itulah brandingnya Nabi Muhammad SAW lewat Allah Subhanahu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Allah yang jadikan Nabi Muhammad, datang ke sana. Suruh langsung nemui, bukan diajak-ajak, tunjukkan dirimu itu sebagaimana yang Allah ajarkan. Iklannya gede banget tuh pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita udah gitu belum? Nah, itu yang pertanyaannya. Nah, kita kadang-kala mohon maaf ya, termasuk ya model sekarang itu seolah-olah kalau kita nggak ngikut pengajian itu masuk neraka semua tuh. Iya kan? Iya sih. Pernah nggak sih yang pengajian yang datengin orang? Gitu loh. Nah, saya kira itu yang kalau kita mau anak-anak muda kita lebih dekat dengan Allah, jangan gunakan ya jualan model lama. Buatlah sebagaimana Allah buat. Dan itu ya, istilah lintalahum itu ya, ada kelembutan yang hadir itu. Kira-kira yang ditembak ini atau ini? Hatinya. Nah, kita mulailah untuk anak-anak muda itu yang ditembak hatinya. Makanya kalau saya tuh ngaji narasi online tuh, ya saya buat beberapa ungkapan-ungkapan, ya saya sampaikan itu untuk nembak hati orang semua. Contohnya kemarin saya jelaskan tentang bagaimana Sayyiduna Ali karamallahu wajhah itu mengajarkan tentang bahwasanya kefakiran itu yang bukan kehilangan emas. Ya, laisal faqir man faqada zahab. Jadi orang yang fakir itu bukan yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Ya. Walakinnal faqir ya man faqadal akhlaq wal adab. Tapi yang orang fakir itu yang kehilangan akhlak dan adabnya. Nah, anak-anak kita itu sekarang kehilangan adab dengan akhlak. Ya. Permasalahan anak muda sekarang ini. Iya, tapi jangan orang tua memandang akhlak dan adab model dia. Nyambung nggak? Gini, dulu yang namanya akhlak itu kalau salaman, iya. Sekarang anak-anak salaman langsung ambil tangan. Jangan anggap itu nggak punya akhlak. Dia mau salaman aja udah subhanallah. Nah, bisa nggak kita berpikir sesuai dengan zamannya, kan gitu ya? Nah, itu yang penting ya, karena kalau setiap person ngerti tentang zamannya, ngerti tentang diri dan orang lain, itu nikmat hidupnya.
Ya, anak-anak juga mau ngikut akhirnya. Ya, anak-anak misalnya di masjid diusirin. Kira-kira gimana tuh? Anak-anak mau ke masjid apa enggak? Enggak sih kayaknya. Soalnya takut. Takut. Dimarahin bahkan pakai sapu. Kira-kira mau ke masjid? Mau ke masjid enggak itu? Iya, nanti gedenya kayak nggak mau masjid. Nggak mau dia. Karena kenapa? Yang diajarin tadi model orang tua zaman dulu. Saya termasuk yang mengalami ya, mendapatkan ilmu model dulu. Ngaji itu pakai rotan. Ya, ini emak saya kalau nonton nih subhanallah itu ya. Saya tuh ngaji sama emak saya. Emak saya itu guru ngaji. Bertahun sampai sekarang. Dari saya belum lahir udah ngajar ngaji sampai sekarang. Dan dulu, kalau sekarang alhamdulillah enggak ya. Dulu kalau ngajar ngaji itu kan rotan panjang tuh. Wow. Itu muter terus ini. Kalau sekarang letak polisi itu. Iya. Ya, artinya model ya. Alhamdulillah ibu saya kemudian bisa membuat pola anak-anak ngaji itu untuk. Nah, pola itu orang tua bisa merubah cara pandang. Anak-anak juga mendapatkan pemahaman ya dari apa yang diterima lewat ya pribadi orang-orang tua kepada mereka. Mau parenting ya. Ya, jadi balance ya. Orang tuanya ngerti, anaknya mau. Sudah aman itu. Orang tuanya ngerti, anaknya mau. Ya. Jadi masalah kadang anaknya mau, orang tua nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya. Nggak ngerti. Kalau nggak sebaliknya, orang tuanya ngerti tapi anaknya ogah-ogahan. Ya. Kalau kayak gitu, kan ilmu tadi kalau saya bilang bahwasannya orang tua itu berarti salah satu faktor paling penting dalam didik anak ya. Iya. Udah karena fondasi kita itu kan bukan dari gimana kita dididik oleh siapa, tapi oleh orang tua kita dulu. Ya. Ketika kita kecil atau ketika kita masih anak-anak, gimana orang tua mendidik kita. Karena terkadang sekarang itu kan kayak kasihannya itu orang anak-anak itu dididik dengan apa ya, kayak yang tadi Ustadz bilang gitu, kayak kita dididik dengan gaya didik mereka gitu. Iya. Kayak contoh yang tadi Ustadz bilang ngaji pakai rotan, itu saya juga sempat ngalamin sih, tapi bukan ngaji dulu, guru SD. Guru SD nggak tugas rotan begini panjang, gitu sampai batang. Pernah. Kalau di pesantren dulu itu, nggak kayak gitu sih, cuma agak keras di kita. Cuma pas saya kelas 6 itu, kelas SMA itu emang berubah tuh zaman itu. Yeah. Ketika saya dididik kelas 1 SMP seperti ini, pas kelas 6 saya kayak gitu, maksudnya ngedidik seperti itu, saya disalahkan. Ya. Saya disalahkan. Karena ya beda gitu. Ya, nggak bisa. Nggak bisa kita pukul rata gitu. Ya. Itu sangat gimana ya, persoalan pendidikan kepada generasi muda itu emang harus diperhatikan sedikit. Ya, betul. Gini ya, kitab-kitab tentang bagaimana belajar, ngajar, itu banyak banget. Tapi mempraktekkannya sudah belum. Nah, kadang-kala kan kita prakteknya itu praktek tekstualnya saja. Nah, tapi yang di dalam sistem pengajaran itu kan yang paling penting tuh bukan sekedar ngajar, yang saya bilang tadi, bukan sekedar transfer of knowledge saja. Menyampaikan, mentransfer ilmu saja. Sudahkah kita menjadi role model buat anak-anak? Sudahkah saya menjadi apa ya, contoh, dan bukan sekedar contoh saja ya, istilahnya itu tamsil itu, kita itu nempel banget gitu, menjadi seolah-olah misalnya dia. Nah, sudah nggak? Gini, kalau sudah ada anak kemudian nganggep siapa nak yang kamu sayangin, siapa yang pengen kamu contoh, orang lain, itu bagi saya itu seolah-olah kegagalan buat saya sebagai orang tua. Berarti saya ini bapak yang, waduh, anak saya kok nggak bisa ngambil contoh dari saya.
Harusnya dia bilang, pengen jadi siapa? Seperti bapak saya. Ah, kan gitu. Walaupun jangan sampai bilang, ini lo bapak saya. Kan beda. Iya, beda. Bapak saya gitu kan. Dari Ya, saya ingin jadi bapak, seperti bapak saya. seperti itu. Kan. Tapi bukan ini bapak saya nih. Iya. Ya, itu kan nilai salfata mayakulu kana abi kan itu. Anak muda itu yang nggak jangan sampai ngomong, "Nih, bapak saya." Tuh. Tapi dia punya perasaan yang seperti itu yang punya pentingnya. Nah, untuk itu kalau saya ya, kalau kita baca apa namanya sirah itu ya, sirah. Para sahabat itu kan subhanallah ya, bahkan kalau mencontoh kepada Nabi Muhammad itu subhanallah ya, untuk menunjukkan wajah marah saja itu nggak ada. Rasulullah. Ya, kalau kita itu ketemu sama anak-anak itu muka marah dulu. Betul nggak? Umar ya. Iya. Kalau ada anak-anak itu kalau udah masuk masjid itu udah gini duluan tuh. Itu ya. Saya itu bukan gitu. Oh itu. Ya. Paling Pak dosen kan, ketemu mahasiswa itu, muka yang ditunjukkan lebih dahulu itu muka apa? Muka serem dulu. Ya, padahal kan seharusnya muka-muka yang friendly ya. Saya dengan mahasiswa begitu. Jangan sampai mahasiswa itu, ya mereka ikrom dengan saya, mereka memuliakan saya, tapi saya menyayangi mereka. Kan itu prinsipnya gitu. Ya kan? Jadi yang al-kabir ala saghir, as-saghir ala al-kabir kan gitu kan? Itu kan balance kan? Jadi dari yang tua ke muda nyayang, yang muda ke yang tua hormat. Nah, itu kalau dijalanin keren banget ya. Tapi jarang sih. Insya Allah kalau misalkan pemudanya dia mungkin kayak yang dikatakan Imam Syafi'i kan laisal wallahi hayatul fata bil ilmi wa tuqa gitu kan. Misalkan pemudanya paham dengan akhlaknya bagus gitu kan, dengan kekuatannya tinggi gitu. Insya Allah generasi seperti itu akan tumbuh. Tapi peran utamanya itu peran pentingnya ya satu keluarga yang mungkin sudah. Kedua pergaulan misalnya. Ya. Pergaulan itu bahkan pendidikan yang lebih dalam daripada pendidikan dalam rumah. Makanya kalau di rumah tidak mendapatkan pengajaran ya secara baik, itu bisa kalah itu. Sekarang. Saya kira gini, sering kita dengar ada broken home ya, anak-anak broken home. Karena bapaknya, karena ibunya yang nggak selaras, anaknya kemudian ngelihat hal itu, kemudian akhirnya bapak saya kayak gitu. Akhirnya dia mencari keluar mana yang bisa menenangkan dirinya. Nah, gini, Nabi itu kan perintahnya itu apa namanya wajib masuk atau mengajak orang untuk masuk. Mengajak orang. Mengajak. Jadi Nabi itu gini, dengan siapapun itu senantiasa menjadi teman bicara, teman curhat, ya, sehingga dengan sendirinya mereka merasa nyaman dengan Nabi. Kenapa anak-anak muda itu akhirnya larinya ke pub, larinya ke narkoba? Karena dia merasa tenang dengan itu. Pertanyaannya, sudahkah kita mengambil alih itu yang kita merasa saya pernah dapat ilmu tentang dakwah Nabi. Saya pernah mendapatkan pemahaman tentang dakwah Nabi. Tapi sudahkah saya mengamalkan itu seperti Nabi? Abu Sufyan itu kan dedengkot penjahat saat itu. Sampai terakhir Nabi Muhammad Fatul Mekah itu masih nggak mau kan, malah mau kabur kan. Pertanyaannya, kayak mana Nabi nariknya? Nabi Fatul Mekah itu dia lewat Nabi nyampaikan begini, siapa yang masuk
ke rumahnya Abu Sufyan aman. Diplomatik nabinya Ustaz. Subhanallah nggak itu? Itu kalau istilah anak muda sekarang, junjung dulu gitu ya, ditinggikan dulu. Betul. Ditinggikan dulu Abu Sufyan. Itu kalau istilah zaman sekarang tuh gila banget tuh Nabi. Ya tanda kutip jangan bilang nanti gila Nabi itu maksudnya itu ya. Artinya dahsyat banget kan? Ini orang murakbalnya nauzubillah ini. Ya kan gitu kan? Sampai membunuh Nabi. Itu sampai terakhir istilah orang itu, Abu Sufyan mati itu. Tapi apa yang Nabi lakukan? Subhanallah kan, yang ditembak apanya? Hatinya. Cuman gara-gara itu akhirnya, subhanallah. Saya kalau ngingetin itu, subhanallah banget. Ya, subhanallah. Kita sudah gitu belum? Mengalihkan orang lain yang negatif tadi menjadi nilai positif. Ya. Subhanallah, ya mudah-mudahan kita semua selamat dan bisa ngikut Nabi lah. Sebenarnya ya kita sebagai manusia itu kan pada hakikatnya emang butuh didengarkan. Ya, butuh betul. Didengarkan. Betul. Karena ketika kita tidak didengarkan, keluh kesah kita didengarkan itu kayak kita mau ke siapa lagi? Betul. Kita mau ke siapa lagi nih ceritanya? Kita mau siapa lagi nih kita? Kalau misalkan ke Allah langsung kan, emang jawabannya juga nggak langsung juga. Iya, betul. Kadang kita harus butuh namanya teman berbagi kayak contoh kayak sekarang ini kan saya bisa ngobrol dengan Ustadz gitu kan. Kayak saya pun sendiri merasakan kalau misalkan lagi ada problem gitu, kayak ada down gitu, itu butuh namanya recharge gitu. Ya, betul. Kayak butuh untuk kembali menjadi seperti yang dulu gitu. Ya. Itu sangat penting sih. Ya makanya gini, orang itu nggak bisa hidup sendiri dan nggak boleh sendirian. Itu kalau bahasa saya itu ya, itu nggak ikut sunnah itu. Orang cuma sendirian aja, itu nggak ikut sunnah. Dia harus punya teman, ya yang teman itu tentu mengarahkan dia. Sampai ada istilahnya apa tuh mahfuzatnya itu, teman terbaik itu adalah kitab kan. Oh, baru dari sini bisa. Kitab. Sampai istilahnya aja mau cari teman sampai ke kitab aja disuruh. Artinya itu bahasa kiasan itu. Artinya kita itu butuh teman yang mau bukan sekedar mendengarkan cerita kita, tapi teman yang sama-sama berbagi. Memberikan feedback buat kita. Ya. Oleh karenanya, kalau ada siapapun ya yang kemudian down, itu jangan ditinggalin, deketin. Nah, jangan ditinggalin, tapi deketin. Nah, kadang-kala kan gini loh, kalau udah temen tiap hari ngutang, itu lebih baik jauhin. Tiap hari ngutang, ya tinggalin aja dah. Ya, tapi ya, saya kira prinsipnya, ya kalau ikut Nabi itu, bukan dijauhin tapi dideketin. Nah itu yang paling penting. Ya mudah-mudahan kita bisa ngikut kayak beliau lah. Meskipun cuma secuilnya aja lah. Kayaknya pemuda-pemuda zaman sekarang itu emang harus dideketin. Iya dideketin, bukan dijauhin. Jangan dibuat apa ya? Pembanding jarak jauh banget. Misalnya gini, gue ini anak masjidan nih. Lu anak, kan sering banget tuh gitu. Iya, sering gak gitu? Sering banget kita seorang, lu kan anak motor, gak ketemu sama gua anak masjidan. Nah, jadi seolah-olah cuman saya sendiri yang masuk surga, sana gak masuk surga. Nah kita rubahlah mindset itu. Berarti disebutkan kita, maksudnya pemuda itu kayak misalkan yang udah ke masjid, ajak lagi teman-teman. Ya. Kalau mau baik, sama-sama. Sama-sama. Jangan mau baik sendiri. Kalau masuk surga, sama-sama. Jangan masuk sendiri. Nggak enak di surga sendirian. Oke. Mungkin karena matahari sudah menunjukkan wujudnya gitu kan. Subhanallah, ya. Teman-teman hati tahu semuanya, kita nih syuting di pagi hari. Subuh, insya Allah ini seperti banyaklah manfaat kajian subuh kita bersama Ustadz Ahmad Rajavi ini, insya Allah
bermanfaat bagi kita semuanya. Ya teman-teman semua, pemuda di zaman sekarang itu harus lebih progresif Ya. dengan mengajak teman-teman kita, pemuda-pemuda kita agar lebih menjadi pemuda yang bermanfaat bagi umat, apalagi khususnya di Indonesia ini yang akan mengalami bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045 nanti. Ya. Teman-teman semua. Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Pada pagi hari ini ilmunya Masya Allah banyak banget yang bisa kita ambil. Teman-teman Hakitok, teman-teman hikmah, teman-teman sahabat-sahabat hikmah yang ada di YouTube atau dimanapun berada, Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin, Terima kasih amin, banyak atas waktunya. Mungkin ada closing statement dari Ustaz sendiri untuk para pemuda-pemuda, untuk pemirsa yang ada di YouTube ataupun di media sosial. Ya, saya ingin ngajak kepada kita semua, ya, kalau kita ngaku sebagai pemuda yang ngikut Nabi Muhammad SAW, maka jadikanlah seluruh apa yang ada pada diri Nabi itu menjadi contoh terbaik. Dan jangan pernah meninggalkan teman, sahabat yang sedang down, ya, yang sedang drop, ya, tapi angkat kembali iman, Islam, ihsan mereka. Insya Allah dengan demikian kita bisa sama-sama fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Paling penting itu. Baik semuanya, itulah yang kita dengar pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita bertemu di Hakir Talk yang akan datang, yang insya Allah tidak kalah bintang tamu kita. Insya Allah kita tutup pada pertemuan kali ini dengan satu kalimat dari Imam Syafi'i yang tadi saya sudah sebutkan sebenarnya. Ayatul Fatah, Allahi bil ilmi wa tuqwa. Sebenarnya kehidupan pemuda itu tidak jauh dari ilmu dan ketakwaan. Subhanallah. Marilah kita tutup majelis pada pagi hari ini, Hakir Talk ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Dapat menghadiri ataupun bertemu dengan kita, mengobrol bersama di Hakir Talk ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik Ustaz, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Damai bersama Al-Quran. Ada target hikmah ya? Oh, gimana? Damai bersama Al-Quran, peace itu. Oh ya, siap. Damai bersama Al-Quran, peace. Peace. Damai bersama Al-Quran, peace. Damai bersama Al-Quran, peace. Peace.